Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 12 Januari 2023. Judul renungan, Batu yang Hidup. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 4-8. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan." Selain membaca firman Tuhan, saya mencari di Google sebuah ilustrasi untuk membuka renungan ini. Menariknya, saya menemukan sebuah informasi tentang batu bernama Traufen yang disebut sebagai batu yang hidup. Mengapa Traufen disebut batu yang hidup? Sekalipun hanya sebuah batu, ternyata batu ini bisa bertumbuh layaknya makhluk hidup. Traufen yang awalnya berukuran kecil seperti kerikil dapat bertumbuh dan bertambah besar, bahkan mencapai diameter 10 meter. Penyebabnya adalah kandungan semen karbonat dalam batu yang tercampur dengan air hujan. Campuran keduanya membuat batu bisa bertumbuh besar. Batu yang hidup dalam konteks 1 Petrus tidak diartikan secara harafiah seperti batu Traufen. Alkitab memang sering menggunakan kiasan-kiasan untuk menjelaskan teologi dengan mudah. Misalnya, Yesus pernah mengatakan bahwa Dia adalah air hidup dan roti hidup. Lalu apa arti dari batu yang hidup? Ada dua pengertian dari batu yang hidup. Pertama, batu yang hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa batu yang hidup itu dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Bagian ini mengingatkan pada dialog antara Tuhan Yesus dan Petrus dalam Matius pasal 16 ayat 13-20. Di sana Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus menyebutkan, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku." Matius pasal 16 ayat 18. Batu karang dengan jelas menunjuk pada Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Kedua, batu yang hidup juga menunjukkan kepada umat pilihan Allah. Kristus adalah batu yang hidup.
Ia membagikan hidup kepada umat pilihannya. Seperti yang tertulis dalam ayat 5, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani." Sebab itu, hidup umat harus berkenan di hadapan Allah dengan saling melengkapi dan mengasihi sebagai tubuh Kristus. Tidak boleh ada kepentingan pribadi dalam pelayanan gereja, sebab pelayanan itu adalah pekerjaan Tuhan. Yesus Kristus adalah dasar gereja, sedangkan umat pilihannya adalah bangunan. Bangunan gereja terdiri dari tumpukan batu-batu yang disusun rapi, sesuai dengan rencana sang arsitek. Umat Kristus itu seperti batu-batu yang beraneka bentuk, besar dan kecil, yang disusun menjadi bangunan yang indah. Apakah kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bangunan yang indah? Tanpa Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Kita hanya seperti batu, namun Kristus telah menghidupkan kita menjadi batu yang hidup. Jadi, kita tidak layak untuk berbangga diri dan menjadi sombong karena kebaikan diri kita. Kita perlu rendah hati untuk bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Kristus adalah kepala dan dasar gereja. Umat Allah adalah bangunannya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.